Halo, halo bangsaku, negeriku, rakyatku, Indonesiaku. Ini dunia pendidikan Indonesia sebaiknya terus mengalami kontraksi untuk perbaikan-perbaikan ke depannya demi negeri kita tercinta ini. Oke, di sini saya membaca sebuah ulasan singkat daripada buku Filsafat Pendidikan. Itu penulisnya adalah Neil Postman dan Charles Oh, Wingert ya, oke. Jadi Wingert ini berkawan dengan Neil Postman membuat sebuah buku tentang filsafat pendidikan, bahwa dia berpendapat secara intinya dia mengatakan bahwa jika pendidikan atau sekolah hanya mengajarkan fakta, artinya kita melatih kepasifan. Sementara pendidikan itu harusnya menjadi aktivitas subversif, yaitu menantang status quo dan menghasilkan pemikir kritis. Saatnya kita merevolusi pendidikan kita dari hanya mengambil pemahaman-pemahaman yang ada di buku itu saja tanpa merekonstruksi apa yang ada di dalamnya dan menggabungkannya dengan apa yang ada di alam pikiran mahasiswa ataupun para peserta didik lainnya, dan juga apa yang ada terbersit di pikiran para dosen ataupun para guru-guru yang bersangkutan. Jadinya melalui buku ini kita diharapkan Indonesia juga bisa menerapkan bahwa pola pemikiran atau pola pendidikan di negeri kita itu jangan berbasis seperti yang hanya menghafal, hanya menerapkan ilmu-ilmu, hanya menerapkan rumus-rumus, hanya menginformasikan berita-berita atau ilmu pengetahuan kepada anak didik saja, kan, tetapi kita harus mampu merevolusi, yaitu bahwa pendidikan itu adalah sebagai salah satu alat subversi bagi para peserta didik terhadap status quo. Mungkin pemerintahan saat ini, mungkin berita-berita yang ada itu tidak langsung kita telan secara mentah-mentah, tapi harus dikritisi. Itulah yang namanya dengan bahwa filsafat pendidikan itu adalah sebagai sebuah alat subversi atas status quo kementerian atau pemerintahan saat ini. Dan saat ini kurikulum Indonesia yang terus berganti dan terus bergulir berubah-ubah itu juga perlu kita kritisi. Dan kenapa kita harus mengikuti pola kurikulum yang terus berubah sementara pemikiran masyarakat Indonesia, ekonomi masyarakat Indonesia tidak mengalami kemajuan yang signifikan, hanya menggantungkan dari APBN tanpa bisa merekonstruksi perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Padahal kuliahnya, sekolahnya sudah tinggi, tapi ekonominya tetap melemah.